Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di tengah gemerlap kota, di salah satu rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit, tinggallah seorang gadis bernama Naira Az-Zahra. Ia adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat yang memiliki jaringan bisnis besar di bidang properti dan perhotelan. Sejak kecil, Naira terbiasa dengan segala kemudahan. Ia memiliki segalanya: mobil mewah, pakaian dari merek terkenal, dan akses ke segala hal yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya: ketulusan dalam hubungan. Sejak remaja, ia sering melihat orang-orang mendekatinya bukan karena dirinya, melainkan karena hartanya. Ia pernah memiliki beberapa teman pria yang tampaknya perhatian, tetapi akhirnya mereka menunjukkan niat sebenarnya, mencari keuntungan dari status sosialnya. Hal itu membuatnya semakin skeptis terhadap cinta. Ia ingin dicintai sebagai Naira, seorang gadis biasa, bukan sebagai pewaris kekayaan orang tuanya. Malam itu, di balkon kamar megahnya, Naira duduk termenung. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang cantik. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat, mencoba menenangkan pikirannya. "Naira, kamu kenapa? Sejak tadi melamun?" tanya Bu Farida, ibunya, yang baru saja masuk ke kamarnya. Naira menoleh dan tersenyum kecil. "Aku hanya berpikir, Bu, selama ini, aku hidup dengan kemudahan, tapi aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Aku ingin tahu, apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya?" Bu Farida menghela napas dan duduk di sebelah putrinya. "Sayang, dunia ini tidak seburuk itu. Masih ada orang baik di luar sana. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya? Setiap orang yang mendekat padaku pasti sudah tahu siapa aku. Mereka lebih dulu mengenal hartaku sebelum mengenal hatiku." Ayahnya, Pak Rizal, masuk ke kamar dengan senyum penuh kebapakan. "Jadi, kau ingin mencari cinta yang benar-benar tulus?" Naira mengangguk mantap. "Ya, Ayah. Aku ingin mencoba hidup sederhana dan menemukan seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya." Pak Rizal dan Bu Farida saling pandang. Mereka tahu betapa keras kepala putri mereka. Setelah beberapa saat, Pak Rizal berbicara, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, Ayah tidak akan melarang. Tapi ingat, ini tidak akan mudah." Naira tersenyum penuh semangat. "Aku siap, Ayah. Aku hanya ingin mencoba. Mungkin ini satu-satunya cara agar aku bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku karena aku, bukan karena harta yang kumiliki." 2 minggu kemudian, dengan bantuan orang tuanya, Naira mulai menjalani kehidupan barunya. Ia menyewa sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota dan mencari pekerjaan yang jauh dari kehidupan mewahnya. Dengan penampilannya yang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa dan hijab polos, tidak ada yang akan mengira bahwa ia sebenarnya adalah pewaris kekayaan keluarga besar. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil yang cukup ramai. Pemilik kafe, seorang wanita ramah bernama Bu Rini, menerimanya dengan senang hati. "Jadi, kamu ingin bekerja di sini?" tanya Bu Rini sambil menatap Naira. Naira mengangguk. "Ya, Bu. Saya ingin belajar mandiri dan mencari pengalaman." "Baiklah, kalau begitu, mulai besok kamu bisa bekerja. Gajinya tidak besar, tapi kalau kamu bekerja dengan baik, aku akan berikan bonus." Naira tersenyum lebar. "Terima kasih, Bu. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Sejak hari pertama bekerja, Naira merasakan pengalaman yang benar-benar berbeda. Jika dulu ia dilayani oleh banyak pelayan di rumahnya, kini ia sendiri yang harus melayani pelanggan. Ia harus menghafal pesanan, membersihkan meja, dan bahkan menghadapi pelanggan yang kadang-kadang cerewet. Meski begitu, ia merasa lebih hidup. Tidak ada orang yang memperlakukannya secara istimewa. Ia hanyalah Naira, seorang gadis biasa yang bekerja keras.
Di tempat kerja barunya, Naira bertemu dengan seorang pria bernama Raka. Ia adalah karyawan tetap di kafe itu, seorang pria sederhana, pekerja keras, dan dikenal memiliki hati yang baik. Saat pertama kali bertemu, Raka tidak menunjukkan ketertarikan apapun terhadap Naira. Ia hanya menganggapnya sebagai rekan kerja biasa. Namun, seiring waktu, Naira mulai memperhatikan bahwa Raka memiliki kepribadian yang berbeda dari pria-pria yang pernah ia temui sebelumnya. Raka bukan tipe pria yang banyak bicara, tetapi ia selalu membantu tanpa diminta. Jika Naira kesulitan mengangkat sesuatu, Raka dengan sigap membantu. Jika ada pelanggan yang marah, Raka yang menenangkannya. Suatu hari, ketika kafe sedang sepi, Raka duduk di sudut ruangan, menikmati secangkir kopi hitam. Naira, yang merasa penasaran, duduk di depannya. "Kamu suka kopi pahit, ya?" tanya Naira, mencoba membuka percakapan. Raka menatapnya sekilas lalu tersenyum kecil. "Ya, aku lebih suka yang asli, tanpa gula. Seperti hidup, kadang pahit, tapi tetap harus dijalani." Jawaban itu membuat Naira terdiam sejenak. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu. "Kamu tidak seperti kebanyakan orang," kata Naira pelan. Raka mengangkat alisnya. "Maksudmu?" "Entahlah. Kamu tidak pernah berusaha menarik perhatian orang lain. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu tanpa peduli apa kata orang." Raka menghela napas dan meletakkan cangkirnya. "Aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri. Aku tidak suka berpura-pura. Aku ingin dikenal karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki." Perkataan itu membuat hati Naira bergetar. Apakah mungkin ia telah menemukan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapannya? Sementara itu, tanpa disadari Naira, kehidupannya yang dulu mulai menghantuinya kembali. Salah satu teman sosialitanya, Dina, melihatnya sedang bekerja di kafe secara tidak sengaja. Dina, yang selalu iri dengan kehidupan Naira, merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa pewaris keluarga kaya raya itu bekerja di tempat seperti ini? Apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu? Dengan penuh rasa ingin tahu, Dina mulai menyelidiki. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik penyamaran ini. Seiring berjalannya waktu, Naira dan Raka semakin dekat. Bekerja bersama setiap hari membuat mereka sering berbincang, berbagi cerita, dan saling mengenal lebih dalam. Naira semakin kagum dengan Raka. Ia adalah pria sederhana yang bekerja keras demi menghidupi ibunya yang sudah tua. Ayahnya sudah meninggal sejak Raka masih kecil, sehingga ia terbiasa hidup mandiri. Suatu hari, saat kafe sedang sepi, Naira dan Raka duduk di teras belakang, menikmati udara sore. "Naira," kata Raka tiba-tiba, "kamu kelihatan berbeda dari kebanyakan orang yang bekerja di sini." Naira tersentak. "Maksudmu?" "Aku tidak tahu. Tapi caramu berbicara, cara kamu membawa diri, rasanya tidak seperti seseorang yang terbiasa hidup sederhana." Jantung Naira berdegup lebih kencang. Apakah Raka mulai curiga? "Aku hanya ingin belajar hidup mandiri," jawab Naira akhirnya, mencoba menghindari pembicaraan lebih lanjut. Raka menatapnya sesaat, lalu mengangguk. "Kalau begitu, aku harap kamu bisa bertahan. Hidup sederhana tidak selalu mudah." Naira tersenyum kecil. Ia semakin yakin bahwa Raka benar-benar pria yang berbeda dari yang lain. Sementara itu, Dina, teman lama Naira yang iri kepadanya, tidak tinggal diam. Setelah mengetahui bahwa Naira bekerja di kafe kecil, ia mulai mencari tahu lebih lanjut. Dina diam-diam mengamati Naira dari kejauhan, memperhatikan cara berpakaiannya yang sederhana, caranya berbicara dengan orang-orang, dan bagaimana ia tampaknya berusaha keras menyesuaikan diri. "Ini tidak masuk akal," gumam Dina. "Seorang pewaris kaya raya tiba-tiba bekerja sebagai pelayan? Pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan." Dina pun mulai menyusun rencana untuk mengungkap identitas asli Naira di depan semua orang. Masalah bertambah ketika Arman, seorang pria kaya raya yang dulu sempat mendekati Naira, mengetahui bahwa gadis itu bekerja di tempat sederhana. Arman adalah anak seorang pengusaha sukses yang sering menghadiri acara sosial yang sama dengan keluarga Naira. Sejak lama, ia menyukai Naira, tetapi ditolak karena sikapnya yang arogan dan sombong. Ketika mengetahui bahwa Naira bekerja di kafe kecil,
Ia mendatangi tempat itu dengan penuh ejekan. Wow, siapa sangka, gadis kaya raya sekarang bekerja sebagai pelayan? Katanya dengan senyum sinis saat melihat Naira tengah melayani pelanggan. Naira yang sedang membawa nampan hampir menjatuhkan gelasnya. Ia menguatkan diri dan berusaha tetap tenang. Apa yang kamu lakukan di sini, Arman? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Arman tertawa kecil. Aku hanya ingin memastikan kalau aku tidak salah lihat. Ini benar-benar kamu? Seorang Naira yang biasanya pakai barang branded, sekarang melayani orang-orang biasa. Raka yang melihat kejadian itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, Naira tetap teguh. Aku bekerja di sini karena aku mau. Bukan urusanmu. Arman mendekat dan berbisik, aku tidak percaya kamu benar-benar jatuh miskin. Ini pasti cuma permainan. Tapi jangan khawatir, aku akan mencari tahu. Dengan itu, Arman pergi, meninggalkan Naira dalam kecemasan. Di tengah semua kekacauan itu, perasaan Naira terhadap Raka semakin dalam. Setiap kali bersama Raka, ia merasa nyaman, seperti dirinya yang sebenarnya. Suatu hari, Raka mengajak Naira berjalan-jalan setelah kerja. Mereka pergi ke taman kota yang sederhana, duduk di bawah pohon besar sambil menikmati angin malam. Kamu tahu, Naira, kata Raka. Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari memiliki banyak uang. Tapi setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku sadar bahwa kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita menjalani hidup. Naira tersenyum, hatinya terasa hangat. Itu pemikiran yang bagus, Raka. Raka menatapnya dalam. Aku senang bisa mengenalmu, Naira. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu berbeda. Naira terdiam. Ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia takut kehilangan kepercayaan Raka. Rencana Dina dan Arman akhirnya berhasil. Suatu malam, saat kafe sedang ramai, Dina datang dengan wajah penuh kemenangan. Teman-teman, kalian tahu siapa sebenarnya Naira ini? Serunya dengan suara lantang. Semua orang di kafe menoleh. Dina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto Naira dalam pakaian mewah, menghadiri acara-acara bergengsi. Naira ini bukan gadis biasa. Dia sebenarnya anak miliarder. Dia hanya berpura-pura miskin. Suasana menjadi hening. Mata semua orang tertuju pada Naira. Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Itu benar? Tanyanya pelan. Naira merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-katanya terasa berat. Aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, Raka menggeleng dan berbalik pergi. Jadi selama ini kamu hanya bermain-main, katanya dengan nada kecewa. Naira ingin mengejarnya, tetapi langkahnya terasa berat. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang kini memandangnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, Naira kembali ke rumahnya dengan hati yang hancur. Ia telah kehilangan kepercayaan Raka, satu-satunya orang yang ingin ia temukan ketulusannya. Di rumah, orang tuanya sudah menunggunya. Apa yang terjadi, sayang? Tanya Bu Farida dengan penuh kekhawatiran. Naira tidak bisa menahan air matanya. Aku gagal, Bu. Aku ingin mencari seseorang yang tulus. Tapi sekarang semuanya berantakan. Raka tidak akan pernah mempercayaiku lagi. Pak Rizal menghela napas. Terkadang, kebenaran memang menyakitkan. Tapi jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan mengerti alasan di balik keputusanmu. Naira hanya bisa menangis. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Di tempat lain, Raka duduk sendirian di rumahnya, masih berusaha mencerna semuanya. Ia merasa marah, kecewa, dan bingung. Selama ini, ia benar-benar percaya bahwa Naira adalah gadis sederhana yang tulus. Tapi ternyata, semuanya hanya sandiwara. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus mengusiknya. Apa kamu benar-benar marah karena dia berbohong? Atau karena kamu merasa tertipu dengan kenyataan bahwa dia kaya? Raka menghela napas panjang. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia memang kecewa, tetapi perasaannya terhadap Naira tetap ada. Kini ia harus memutuskan. Apakah ia akan membiarkan egonya menghalangi kebahagiaannya,
Atau apakah ia akan mencoba memahami alasan di balik keputusan Naira? Setelah identitasnya terbongkar, Naira merasa dunianya runtuh. Kafe tempat ia bekerja tidak lagi terasa sama. Orang-orang yang sebelumnya ramah kini menatapnya dengan penuh rasa curiga. "Saya tidak menyangka kamu berbohong kepada kami, Naira," kata Burini, pemilik kafe, dengan nada kecewa. Naira menunduk, menahan air mata. "Saya tidak bermaksud menipu, Bu. Saya hanya ingin merasakan bagaimana hidup sederhana dan mencari seseorang yang bisa menerima saya apa adanya." Burini menghela napas. "Aku mengerti niatmu, tapi kau seharusnya jujur sejak awal. Kepercayaan itu sulit didapat, Naira. Dan sekarang, banyak orang yang merasa dikhianati." Lebih menyakitkan lagi, Raka menjauh darinya. Sejak kejadian itu, pria itu tidak pernah lagi berbicara padanya, bahkan ketika mereka bertemu di kafe. Naira mencoba beberapa kali mendekatinya, tetapi Raka selalu menghindar. "Raka, tolong dengarkan aku," kata Naira suatu sore, saat mereka sama-sama berada di gudang kafe. Raka menghela napas panjang dan menatapnya dengan dingin. "Apa lagi yang mau kamu jelaskan, Naira? Bahwa semua ini hanya eksperimen sosial? Atau permainan untuk menguji orang-orang seperti aku?" "Tidak. Aku benar-benar tulus. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa dinilai dari harta," kata Naira, matanya memohon. Raka terdiam sesaat. Ia ingin mempercayai Naira, tetapi luka di hatinya masih terlalu dalam. "Aku butuh waktu," jawabnya akhirnya, sebelum pergi meninggalkan Naira yang berdiri dengan air mata menggenang. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Raka duduk termenung. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ibunya, seorang wanita tua yang bijaksana, melihat anaknya yang tampak gelisah. "Kenapa kamu terlihat tidak tenang, Nak?" tanyanya lembut. Raka menghela napas. "Aku hanya sedang berpikir, Bu. Ini tentang gadis yang bekerja di kafe itu, bukan?" Raka menatap ibunya dengan kaget. "Bagaimana ibu tahu?" Ibunya tersenyum kecil. Ibu ini sudah tua, tapi masih bisa membaca wajah anaknya. "Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuat hatimu resah." Raka menunduk. "Dia berbohong, Bu. Selama ini, dia berpura-pura jadi orang biasa, padahal dia sebenarnya kaya raya." Ibunya mengangguk pelan. "Dan kamu merasa dikhianati?" "Ya, tapi di satu sisi, aku juga tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia tidak seperti gadis kaya lainnya. Dia berbeda, Bu." Ibunya tersenyum lembut. "Nak, tidak semua kebohongan lahir dari niat jahat. Terkadang, orang berbohong karena ingin menemukan kebenaran dalam hidup mereka. Mungkin Naira hanya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padanya." Kata-kata ibunya membuat Raka semakin bimbang. Apakah ia terlalu keras terhadap Naira? Apakah ia harus memberinya kesempatan? Sementara itu, setelah berhari-hari berusaha mendapatkan kembali kepercayaan Raka tanpa hasil, Naira akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ia kembali ke rumahnya yang mewah, meninggalkan kehidupan sederhananya di kafe. Orang tuanya menyambutnya dengan penuh kasih sayang. "Sudah cukup, Naira," kata ayahnya. "Jika dia memang mencintaimu, dia akan datang padamu." Naira tersenyum pahit. "Aku tidak yakin, Ayah. Mungkin aku memang salah sejak awal." Hari-hari berikutnya, Naira kembali ke kehidupannya yang dulu, tetapi hatinya terasa kosong. Tidak ada lagi keceriaan seperti saat ia bekerja di kafe. Ia merindukan suasana sederhana, merindukan Raka. Suatu malam, ia duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. "Jika memang dia jodohku, maka dia akan datang. Jika tidak, aku akan belajar merelakan." Di tempat lain, Raka akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Ia melihat ke sekeliling kamarnya, ruangan kecil yang penuh dengan buku dan benda-benda sederhana. Ia memikirkan kehidupannya yang selama ini dijalani dengan kerja keras. Kemudian, ia memikirkan Naira. Naira telah memilih meninggalkan kenyamanannya untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan kecewanya lebih besar daripada perasaan cintanya? Jawabannya jelas, tidak.
Aku mencintainya, gumamnya akhirnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaketnya dan berlari keluar rumah. Malam itu, Naira sedang duduk di halaman rumahnya ketika tiba-tiba sebuah motor berhenti di depan gerbang besar. Seorang pria turun dari motor itu, Raka. Jantung Naira berdegup kencang. Ia tidak percaya Raka benar-benar datang. Raka berjalan mendekatinya, matanya menatap lurus ke arah gadis itu. "Aku bodoh," katanya pelan. Naira menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Aku terlalu cepat menghakimi. Aku marah karena merasa dibohongi, tetapi aku lupa melihat alasan di balik semuanya," kata Raka, suaranya tulus. Naira terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya, Naira," lanjut Raka. "Aku hanya peduli pada siapa kamu di dalam hatimu. Dan aku tahu, aku mencintai gadis yang aku kenal di kafe itu. Gadis yang ceria, baik, dan penuh semangat. Bukan karena dia miskin atau kaya, tetapi karena dia adalah dirinya sendiri." Air mata jatuh di pipi Naira. "Kamu benar-benar tulus." Raka mengangguk. "Ya, aku mencintaimu, bukan karena statusmu, tapi karena kamu adalah kamu." Naira tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dicintai karena dirinya sendiri. Namun, sebelum menerima Raka sepenuhnya, Naira ingin mengujinya untuk terakhir kalinya. "Apa kamu yakin, Raka?" tanya Naira. "Kalau begitu, aku ingin tahu satu hal." "Apa itu?" "Jika aku meninggalkan semua kekayaanku dan hidup sederhana bersamamu, apakah kamu akan tetap menerimaku?" Raka menatap Naira dalam-dalam, lalu tersenyum. "Aku tidak ingin kamu mengorbankan apapun untukku, Naira. Aku ingin kita berjalan bersama, membangun hidup kita dengan usaha kita sendiri. Aku ingin berjuang bersamamu, bukan menggantikan apa yang sudah kamu miliki." Jawaban itu membuat hati Naira semakin yakin. Ia telah menemukan pria yang benar-benar tulus mencintainya. Beberapa bulan kemudian, Raka dan Naira semakin dekat. Mereka memutuskan untuk memulai lembaran baru bersama, dengan saling mendukung dalam kehidupan masing-masing. Naira tetap mempertahankan kehidupannya, tetapi kini ia lebih fokus pada kegiatan sosial, membantu orang-orang yang kurang mampu. Raka, di sisi lain, terus bekerja keras untuk mencapai impiannya. Mereka tahu bahwa perjalanan cinta mereka tidak selalu akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka telah teruji dan terbukti nyata. Kini, Naira tidak perlu lagi mencari ketulusan, karena ia telah menemukannya dalam diri Raka. Setelah kejadian yang penuh emosi di rumah Naira, hubungan antara Naira dan Raka mulai membaik. Mereka sering bertemu, berbicara dari hati ke hati, dan berusaha memahami satu sama lain lebih dalam. Namun, perjalanan untuk membangun kembali kepercayaan tidaklah mudah. Suatu sore, mereka duduk di taman kota tempat dulu sering menghabiskan waktu bersama. Angin berhembus lembut, dan matahari sore menyinari wajah mereka dengan kehangatan yang menenangkan. "Aku masih merasa bersalah, Raka," kata Naira pelan. "Aku merasa seperti telah mengkhianati kepercayaanmu." Raka menatapnya dengan lembut. "Aku tidak akan berbohong, Naira. Awalnya memang sulit menerima kenyataan bahwa kamu berpura-pura miskin. Tapi setelah kupikirkan, aku mengerti alasanmu." Naira menunduk. "Tapi aku tetap menyakitimu." "Dan aku juga menyakitimu dengan sikap dinginku," jawab Raka. "Hubungan itu bukan soal mencari siapa yang salah, tapi soal belajar dari kesalahan dan melangkah ke depan bersama." Naira mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Kita melangkah ke depan bersama," bisiknya. Raka mengangguk. "Ya, bersama." Naira tersenyum, dan di saat itu, ia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, Naira kembali ke kafe tempat ia pernah bekerja, tapi kali ini dengan peran yang berbeda. Ia membeli kafe tersebut secara diam-diam dari Burini, yang sebenarnya sudah lama ingin pensiun. Namun, Naira meminta satu hal, Burini tidak boleh memberitahukan siapa pembeli baru kafe itu. Hari pertama setelah kepemilikan berpindah tangan, para karyawan dikejutkan oleh pengumuman dari Burini. "Kafe ini sekarang punya pemilik baru," kata Burini dengan senyum penuh arti. "Dan dia akan memperkenalkan diri sebentar lagi."
Semua karyawan berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa pemilik baru tersebut. Saat pintu kafe terbuka, Naira masuk dengan senyum cerah. Pemilik barunya adalah aku, katanya dengan nada lembut. Suasana langsung sunyi. Beberapa karyawan terkejut, sementara yang lain merasa bersalah karena dulu telah memandangnya dengan curiga setelah identitasnya terbongkar. Raka, yang berdiri di antara para karyawan, menatapnya dengan mata penuh kebanggaan. "Kamu membeli kafe ini?" tanyanya. Naira mengangguk. "Ya, aku ingin mempertahankan tempat ini. Aku ingin menjadikannya lebih baik, bukan hanya sebagai bisnis, tapi juga sebagai tempat yang nyaman bagi semua orang." Bu Rini menepuk bahunya. "Aku tahu sejak awal bahwa kamu bukan gadis biasa, Naira. Dan sekarang, aku semakin bangga padamu." Naira tersenyum. Hari itu, ia resmi mengambil alih kafe, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai pemilik yang ingin membangun sesuatu yang bermakna. Sementara itu, Raka juga tidak tinggal diam. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai pegawai, ia mulai merintis bisnis kecilnya sendiri di bidang kopi. "Dulu aku berpikir bahwa aku hanya bisa bekerja untuk orang lain," kata Raka kepada ibunya. "Tapi sekarang aku sadar, aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Aku ingin membuka usaha kopi kecil-kecilan." Dengan modal yang ia kumpulkan selama ini, ditambah sedikit bantuan dari Naira, Raka akhirnya membuka kedai kopi kecil di samping kafe milik Naira. "Kita akan jadi partner bisnis sekarang?" canda Naira saat melihat Raka sedang menata kedainya. Raka tertawa. "Ya, dan aku pastikan kopi di sini lebih enak daripada kopi di kafe kamu." Naira pura-pura memasang wajah kesal. "Kita lihat saja nanti." Dengan usaha mereka masing-masing, mereka tidak hanya memperkuat hubungan sebagai pasangan, tetapi juga sebagai mitra yang saling mendukung. Di sisi lain, Dina masih belum puas melihat Naira bahagia. "Kenapa dia selalu mendapatkan apa yang dia mau?" gerutu Dina pada sahabatnya. Ia pun merencanakan sesuatu yang licik. Dina menyebarkan gosip bahwa Naira membeli kafe hanya untuk pamer kekayaan dan meremehkan mantan teman-temannya yang miskin. Namun, gosip itu tidak bertahan lama. Para pelanggan dan karyawan kafe dengan cepat menyadari bahwa Naira benar-benar peduli dengan tempat itu. Ia sering membantu di dapur, berbicara dengan pelanggan, dan memastikan bahwa semua orang merasa nyaman. Bahkan, ia menaikkan gaji karyawan dan memberikan beasiswa kecil untuk karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan. "Orang yang hanya pamer kekayaan tidak akan melakukan semua itu," kata salah satu karyawan. Dina akhirnya menyerah. Ia sadar bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba menjatuhkan Naira, gadis itu tetap akan bersinar. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan Naira dan Raka semakin kuat. Suatu malam, di depan kafe yang kini menjadi bagian dari kehidupan mereka, Raka menggenggam tangan Naira dengan erat. "Aku tidak punya cincin berlian atau acara lamaran mewah," kata Raka pelan. "Aku hanya punya sebuah pertanyaan sederhana." Naira menatapnya penuh haru. "Apakah kamu mau menikah denganku?" Naira tidak butuh waktu lama untuk menjawab. "Ya, Raka. Aku mau." Mereka tidak butuh kemewahan atau pesta besar. Yang mereka butuhkan hanyalah ketulusan satu sama lain. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di taman kota, tempat mereka pertama kali berbincang tentang kehidupan. Hanya ada keluarga, sahabat, dan karyawan kafe yang kini telah menjadi keluarga besar mereka. Saat mereka mengucapkan ijab kabul, Naira tersenyum bahagia. Ia telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Naira dan Raka hidup bahagia dengan usaha mereka yang semakin berkembang. Kafe milik Naira kini menjadi tempat favorit banyak orang, sementara bisnis kopi Raka sukses besar dan mulai membuka cabang. Mereka sering duduk bersama di balkon rumah mereka, menikmati teh dan berbicara tentang mimpi-mimpi yang belum mereka wujudkan. "Apa kamu pernah menyesal meninggalkan kehidupan lamamu?" tanya Raka suatu malam. Naira tersenyum dan menggeleng. "Tidak sama sekali. Karena sekarang, aku memiliki semua yang aku butuhkan." "Apa itu?" Naira menatap suaminya dengan penuh cinta. "Kamu." Dan dengan itu, mereka menatap langit malam yang penuh bintang, bersyukur atas perjalanan panjang yang akhirnya membawa mereka menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari kisah Naira dan Raka,
Kita belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau status, tetapi dari ketulusan dan kepercayaan. Terkadang, kita harus melewati ujian yang sulit untuk menemukan siapa yang benar-benar mencintai kita dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya, yang paling penting dalam hubungan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperjuangkan satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.